Mari pagi ini kita membahas sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu mengenai sholat. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Kita pagi ini membahas tentang persiapannya dulu, mempersiapkan kondisi agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba pahami dulu apa arti khusyuk. Khusyuk dalam bahasa Arab sama dengan khudu', artinya ketundukan atau kerendahan hati di hadapan Allah. Kekhusyuan atau kerendahan hati di hadapan Allah itu ditandai dengan tidak adanya percakapan di dalam pikiran. Jadi ketika kita sholat, tidak ada berkecamuk di dalam pikiran kita, rencana nanti apa setelah sholat, dan apa yang terjadi pada waktu yang lalu dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, tidak ada percakapan di dalam pikiran kita kecuali dengan Allah. Dan khusyuk itu ditandai dengan anggota badan yang tenang. Jadi nggak ada tangan yang main-main, pegang-pegang mukena, pegang-pegang jenggot, itu nggak ada. Ya, jadi saya ulang, khusyuk artinya sama dengan khudu', yaitu tunduk dan rendah hati di hadapan Allah, ditandai dengan tidak adanya percakapan di dalam pikiran kecuali dengan Allah, dan anggota badan semuanya tenang. Tanda-tanda khusyuk ada beberapa tanda lahir batin. Antara lain ada sikap hormat. Kita kalau menghormati Allah, ya contohnya saja kalau kita menghormati orang lain, kita mesti berusaha berpakaian yang baik, berpenampilan rapih. Kalau kita di hadapan orang, kita berusaha untuk berpakaian bagus, tapi kenapa tidak ketika kita menghadap Allah? Kalau kita berpakaian yang lusuh dan sebagainya, itu ada kesan kita menyepelekan Allah. Jadi di dalam khusyuk itu ada rasa hormat. Di dalam khusyuk juga ada rasa takut. Karena takut kepada Allah, pandangan kita tunduk ke bawah. Dan badan kita membungkuk ke bawah. Dan gerakan kita lamban. Kita coba bayangkan ketika kita masih kecil dulu, ya kita sekarang umurnya 50-an, 60-an, ada yang 70-an. Membayangkan waktu kecil, saya kira masih bisa bagaimana dulu ketika kita nakal anak kecil ya. Kemudian kita dimarahi oleh bapak kita, marah dalam rangka mendidik. Kita tidak berani menatap wajah atau mata bapak kita. Kita tunduk mata kita ke bawah dan kita membungkuk. Gerakan kita pun lamban atau lambat. Jadi tidak lalu mendongak, dadanya membusung, tidak. Ya. Lalu ketika sholat khusyuk, kita juga merasa butuh, merasa lemah, memerlukan bantuan. Karena kita memerlukan bantuan dari Allah, maka kita berusaha untuk mohon, meminta, berdoa sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita mintanya serius, itu seringkali kita dengan muji-muji. Jadi memuji-muji dan mohon-mohon. Dan di waktu sholat khusyuk, kita rendah hati. Orang rendah hati itu suaranya rendah, tidak lalu teriak, dan tempo bacaannya juga lambat. Orang yang yang rendah hati itu nggak bisa berbicara cepat. Lalu indikasi lain adalah tenang, tidak melakukan gerakan yang tidak perlu.
Misalnya main-main dengan lidah atau cetak-cetik jari-jarinya gitu. Dan juga mata tidak perlu melihat yang lain-lain. Mata itu cenderung ke bawah. Lalu kalau kita khusyuk, insya Allah kita penuh perhatian. Nah, penuh perhatian itu tandanya macam-macam. Antara lain, ketika sholat kita berusaha tepat waktu. Kalau misalnya kita memanggil anak kita, ntar, itu kan berarti tidak ada perhatian kepada orang tua. Kalau kita memperhatikan Allah, maka kita akan selalu memperhatikan waktu kita menghadap Allah. Jadi sholat itu tidak lelet, tidak ditunda-tunda. Dan ketika sholat juga kita berusaha memahami komunikasi, memahami apa yang kita ucapkan, bahkan dirasakan. Dan juga perhatian itu ditandai dengan mengikuti prosedur. Prosedur dalam sholat itu juga disebut syarat dan rukun. Syarat dan rukunnya dilakukan dengan sempurna. Bahkan kesempurnaan syarat rukun ini bisa diperhatikan secara umum. Misalnya di dalam sholat itu tidak boleh membawa najis. Nah, orang yang perhatiannya di sholat, di luar sholat pun masih memikirkan sholat. Ya. Misalnya bepergian, berusaha jangan sampai pakaiannya kena najis. Karena kalau kena najis, nanti kalau aku sholat bagaimana? Jadi menjaga diri, jangan sampai kena najis itu di luar sholat pun demikian, sehingga tidak sholat, tetapi pikirannya masih di dalam sholat. Dan juga pikiran fokus. Pikiran tertuju pada percakapan kita. Percakapan, saya lebih cenderung mengatakan percakapan, bukan bacaan. Ya. Kalau bacaan itu kita bisa membaca tanpa mikir. Tapi kalau bercakap, kita itu kan tidak ngomong yang kita tidak memahami. Dan kata percakapan itu juga dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika saya memakai pikiran kita tertuju pada percakapan, ini saya merujuk sabda Nabi. Pernah ada seseorang yang ketika i'tidal berdiri dari rukuk membaca bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bagus sekali. Terus setelah salam, setelah sholat selesai, Rasulullah berpaling ke belakang dan bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang ngomong tadi? Tidak siapa yang membaca tadi, bukan. Tapi siapa yang ngomong? Jadi karena berarti sholat itu hakikatnya adalah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dan kalau kita fokus, kita juga menghayati gerakan kita. Misalnya ketika kita ruku, apa sih maksud kita ruku? Apa sih maksud kita sujud? Dan ketika kita membaca Quran juga apa sih maksudnya? Jadi kita hayati ucapan dan gerakan kita. Itu indikasi-indikasi khusyuk. Lalu kita untuk bisa khusyuk, kita memulai dari sebelum masuk sholat, kita usahakan dipersiapkan dengan baik. Dan ketika sholat juga kita lakukan dengan baik. Bahkan nanti kita bahas juga apa yang perlu kita lakukan setelah sholat selesai, agar sholat kita berikutnya juga khusyuk. Ya. Namun ada beberapa hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Misalnya, orang yang suka menunda-nunda sholat, itu nanti sholatnya kualitasnya sulit diharapkan khusyuk. Karena mulai dari menunda-nunda saja itu sudah menjadi indikasi bahwa dia kurang memperhatikan, kurang hormat kepada Allah. Jadi menunda-nunda itu akan mempengaruhi kejiwaan
atau pikiran atau mentalitas seseorang. Juga pakaian yang asal-asalan itu bisa mengganggu, karena nanti kita ya ini kan casual begitu. Kalau dia menganggap sholat itu casual, berarti dia menganggap bahwa sholat itu saat-saat casual, bukan saat-saat serius. Kalau kita itu memperhatikan sholat, justru sholat itu yang inti, yang lain-lain itu casual. Lalu suara keras. Suara keras itu juga suka mengganggu. Kadang-kadang mengganggu diri sendiri, juga bisa mengganggu orang lain. Mengganggu dirinya sendiri itu bisa jadi ketika membaca keras itu, lalu dimaksudkan pamer kepada orang lain. Pamer itu mengganggu kekhusyuan. Lalu hal yang mengganggu juga adalah kalau kita membaca atau mengucapkan bacaan kita itu terlalu cepat. Dulu saya waktu kecil, ya, sama-sama anak-anak umur 11-12 begitu, kalau baca cepat-cepat, kalau ditegur, Allah kan tahu, Allah paham meskipun kita membaca secepat itu anak-anak. Sekarang bukan waktunya itu lagi lah. Lalu pikiran di luar sholat. Kita jangan mikirin tentang hal apapun di luar sholat. Nanti kita pelajari bagaimana salah satu caranya supaya kita tidak memikirkan sesuatu di luar sholat. Lalu hal yang mengganggu juga situasi yang menarik perhatian. Misalnya di tempat musola atau masjid itu kita pasang karya seni, meskipun itu kaligrafi. Kaligrafi itu bisa menarik perhatian seseorang, lalu terus ingin tahu, apalagi kaligrafinya itu susah dibaca, tapi kita ngerti tulisan Arab. Ini kira-kira apa ya? Oh, nulis haknya kayak begini, oh nulis fa-nya kayak gini, dan sebagainya. Situasi yang menarik perhatian juga kalau ada teman kita memakai baju yang bagus. Memang ada anjuran supaya kita berhias ketika sholat. Tapi berhias di situ bukan berarti memakai pakaian yang menarik perhatian. Pakaian yang pantas itu. Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah perhiasanmu ketika kamu di tempat sujud. Itu bukan berarti ketika mau sholat lalu gelangnya dipakai, cincinnya dipakai, galungnya dipakai. Wah, katanya disuruh pakai. Oh, bukan. Karena ayat itu dulu konteksnya ada beberapa orang yang tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Nah, terus turun ayat, pakailah hiasanmu. Nah, pakaian itu hiasan. Jadi itu diralat oleh Islam, oleh Al-Quran, yang menganjurkan sholat telanjang bulat itu orang-orang Mekah, karena mereka punya kepentingan bisnis. Mereka punya kepentingan bisnis. Orang-orang yang pergi ke Makkah dalam rangka haji atau tawaf atau umroh itu mereka anggap sebagai wisatawan. Nah, wisatawan itu kan market yang bagus untuk menjual makanan, menjual souvenir, menjual pakaian. Nah, supaya pakaian mereka laris, maka caranya mereka menyebarkan isu bahwa kalau tawaf harus dalam keadaan bersih, suci. Hatinya bersih, pakaiannya bersih. Pakaian yang sudah pernah dipakai untuk berbuat dosa tidak layak dipakai untuk tawaf. Oleh karena itu mereka menganjurkan kalau tawaf mesti memakai pakaian yang baru supaya mereka laris pakaiannya. Tetapi orang yang datang ke Makkah itu kan tidak semuanya kaya. Ada yang dengan uang pas-pasan memaksa diri berjalan kaki jauh sekali.
tidak mampu mereka beli pakaian. Mereka menawarkan kalau kamu tidak punya uang untuk membeli, sewa. Kami menyewakan pakaian yang belum pernah dipakai berbuat dosa. Kalau nggak punya lagi, ya pakaianmu nggak layak untuk dipakai tawaf, dicopot. Lalu mereka menganggap tawaf dalam keadaan telanjang itu lebih baik daripada tawaf memakai pakaian yang pernah dipakai untuk melakukan yang haram. Nah, itu ada kepentingan bisnis. Nah, itu lalu dianjurkan oleh Allah untuk berpakaian. Cuma bahasanya khudzu zinatakum. Pakailah hiasanmu. Nah, ini jangan kita salah paham lalu terus wah, ini kan suruh pakai hiasan. Dipakai pakaian yang bagus, pakai sutra, terus yang batik, yang motifnya menarik, itu bisa mengganggu kekhusyuan. Bisa kekhusyuan diri, bisa kekhusyuan orang lain. Kekhusyuan diri, dia perhatiannya seperti, wah ini orang segini yang paling kaya aku, perhiasanku yang paling banyak dan sebagainya. Itu mengganggu diri sendiri. Orang lain juga lalu memperhatikan dia. Begitu pula pakaian yang ada tulisannya. Nah, ini suka-suka kan sekarang orang pakai kaos yang ada tulisannya Juventus, Arsenal dan sebagainya. Itu nggak usah dipakai untuk sholat. Itu mengganggu. Ya. Kenapa sholat khusyuk itu penting? Karena nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah semua perilaku kita. Tapi nomor satu yang ditanya mesti sholat. Kenapa sih kok sholat? Karena sholat itu menjadi benchmark, akan menjadi tolak ukur dalam kehidupan seseorang. Ya. Kita lihat hadisnya. Abu Hurairah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan atau diminta pertanggungjawaban bagi seseorang di hari kiamat, di antara perilakunya atau amalnya adalah sholatnya. Ini hadisnya panjang, saya mau potong rasanya kok susah. Jadi di situ kelihatannya kecil-kecil, tapi mudah-mudahan nanti bisa diperbesar. Di antara teman-teman kan suka di foto screen-nya, nanti bisa diperbesar ya. Fa in saluhat faqad aflah. Kalau sholatnya diperiksa kemudian sholatnya itu bagus, wajar, maka beruntung dia. Wa anjah, dan dia lulus. Wa in fasadat, kalau sholatnya itu jelek, rusak, atau batal, faqad khaba wa khasir. Maka merugilah dia dan menyesallah dia. Jadi nomor satu yang dihitung itu sholatnya. Lalu Allah memberikan kemurahan bagi kita umat muslimin. Fa in taqasa min fardhatihi syai'un, kalau ternyata ada seseorang yang sholat fardunya itu ada yang kurang. Ada yang kurang itu misalnya kita kelupaan tidak sholat, atau dulu zaman mudanya itu ya hura-hura kemudian sehingga seringkali meninggalkan sholat. Jadi berarti sholat fardunya kurang. Atau sholat terus tetapi tidak khusyuk, atau kurang khusyuk. Terus Allah Maha Penyayang. Qala Rabbu Azza wa Jalla, berkatalah Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Perkasa. Allah memerintahkan para malaikat, unzuru, lihatlah para malaikat yang bertugas. Hal ibadi min tatawwu'in, apakah di antara hamba-hambaku ini yang sholat fardunya, sholat wajibnya ada yang kurang? Apakah kurang jumlahnya atau kurang kualitasnya? Falyukammal biha,
man taqasa minal faridah. Cari apakah hambaku ini banyak melakukan sholat sunnah. Kalau yang wajib itu kurang, coba bisa nggak ditutupi, dikompensasi dengan sholat yang sunnah. Jadi kalau kita merasa dulu sholatnya kurang, apakah kurang jumlahnya atau kurang kualitasnya, kita bisa mengambil langkah menutupi itu dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Karena dengan harapan nanti kekurangan-kekurangan kita itu ditutup dengan sholat sunnahnya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian sisa perilakunya dia, perbuatannya dia itu akan diperlakukan seperti itu. Misalnya sholat puasa. Coba hambaku ini puasa Ramadannya bagaimana? Oh, ini ada yang kurang. Terus coba lihat, dia puasa sunnahnya ada nggak? Oh, ada. Maka puasa sunnahnya dipakai untuk menutupi kekurangan puasa wajibnya yang kurang. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan sholat yang baik supaya nanti itu menjadi benchmark, tolak ukur, yang lain nanti beres. Ya. Jadi, sholat adalah tolak ukur kehidupan. Artinya, sholat bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai karakter seseorang yang berkaitan dengan sikap batinnya dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau sholatnya baik, maka kira-kira pola pikirnya, mentalitasnya, dan perilakunya baik. Ya. Karena sholat adalah kegiatan ritual yang dilakukan seseorang terhadap Tuhannya, maka sholat bisa dipakai untuk mengukur seberapa jauh dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia menjaga hubungannya dengan Tuhan saja tidak bagus, bagaimana dengan yang lain? Karena menjaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu yang menciptakan dia, Tuhan itu yang memberi rezeki dia, Tuhan itu yang mengatur kehidupan dia yang baik. Itu saja disepelekan. Jadi kalau orang tidak takut pada Tuhan, tentu tidak takut pada polisi, tidak takut pada jaksa dan sebagainya. Ya. Jadi sholat bisa juga digunakan untuk mengukur bagaimana seseorang menjaga hubungan antar manusia, karena kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Kita sholat berjamaah itu manfaatnya banyak di dalam sosialisasi, dalam berhubungan sosial. Misalnya kita berdiri sama tegak, kita lurus, dan tidak ada yang membedakan antara orang berpangkat atau tidak. Yang benar, orang yang berhak menepati saf depan adalah orang yang datangnya awal. Bukan lalu terus pejabat itu dikasih, sudah di-reserve tempatnya di depan. Bukan begitu. Kalau pejabat datangnya telat ya harus di belakang. Itu sholat. Ya. Dengan demikian, apakah seseorang itu menghormati Tuhan yang telah menciptakannya atau menyepelekannya? Bisa dilihat dari apakah dia melaksanakan sholat atau tidak, serta bagaimana dia melaksanakan sholat itu. Bisa juga dilihat apakah seseorang bersyukur kepada Tuhannya yang telah menyediakan fasilitas hidup dan melimpahkan kenikmatan kepadanya, atau sebaliknya dia mengingkari jasa-jasa Allah. Itu semua bisa dilihat dari bagaimana sikap hormatnya kepada Allah pada saat ia melaksanakan sholat. Bisa juga dilihat apakah seseorang itu disiplin waktu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Juga bisa dilihat bagaimana ia bergegas dalam memenuhi panggilan sholat. Saya pernah bercerita, kalau tidak salah, ada seseorang wartawan menulis artikel, dia meliput acara yang dihadiri oleh 3 orang menteri. Salah satu di antara menteri itu talkative, banyak omongnya. Lalu di dalam artikel itu bobotnya kurang newsworthy. Dan saya tanya,
Kenapa kamu tidak mengutip satu orang pun dari antara menteri itu? Barangkali ada omongan mereka yang bagus. Katanya mereka tidak ngomong. Ah, yang bener aja. Menteri yang ini tuh talkative, banyak omong. Kamu tanya satu, jawabannya 10. Terus dia ngeles melulu, lalu saya tanya, kamu tadi sholat subuh jam berapa? Dia bilang, jam 7. Nah, pasti kamu tadi telat. Betul. Jadi karena dia datanya terlambat, maka dia tidak mendengar omongan menteri itu, dia tidak bisa ngutip. Jadi imbas dari sholatnya yang tidak benar itu tercermin di perilakunya. Ya. Bisa juga dilihat apakah seseorang itu teliti di dalam bertindak dan bekerja. Itu bisa dilihat bagaimana dia memenuhi prosedur serta syarat rukun dalam sholatnya. Kalau dia di dalam sholatnya itu tidak memenuhi prosedur itu, ya kira-kira di dalam kehidupan yang lain itu dia juga kurang perhatikan itu. Ya. Misalnya orang yang suka nerobos lampu merah, itu kan berarti dia tidak sabar menunggu prosedur. Mestinya merah, nanti tunggu sampai hijau baru dia jalan. Nah, itu bisa dicek nanti sholatnya kan nanti. Kalau toh sholat dia pasti buru-buru, pengennya cepat-cepat selesai, dan ada kemungkinan besar tidak sholat. Ya. Oleh karena itu sholat betul-betul jadi tolak ukur. Jadi pantaslah jika sholat adalah perbuatan yang pertama kali dinilai pada hari pertanggungjawaban nanti. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dalam arti tulus niatnya hanya untuk Allah, dengan penuh ketundukan dan rasa hormat, dengan perhatian yang fokus terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan, dan tidak terganggu oleh pikiran yang tidak berkaitan dengan sholat. Jadi dengan demikian, khusyuknya sholat itu membawa keberuntungan. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan oleh